Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi yahdina bitaufiqihi wa hidayatihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Pada para mahasiswa yang saya banggakan, pertama-tama mari kita awali pertemuan ini dengan membaca surat Al-Fatihah bersama, ya, dengan harapan semoga kita mendapatkan ilmu yang berkah dan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Oke, terima kasih. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Data yang sudah terkumpul di saya itu ada 29 mahasiswa. Hanya saja ada yang asal kirim, dia tidak merubah beberapa, ya harus disesuaikan. Sekalipun itu makalah mata kuliah yang lain ya juga harus disesuaikan. Ya, ojo sak dosene dilebokke kabeh. Ngono kuwi ono kayak gini ya. Ini kan bukan saya ini. Ya. Siapa itu yang punya tulisan ini? Ya harus disesuaikan lah. Ini mata kuliahnya apa? Nah gitu. Jadi jangan langsung semuanya dikirim. Nah, ini kan berarti kalian itu ngirimnya asal. Jadi tidak ada penyesuaian sama sekali ya kan? Tolong disesuaikan lah. Okay. Tugas apa, mata kuliahnya apa, kan gitu. Nah, kalau ini asal dilempar saja ini makalahnya. Yang penting sudah mengumpul ke tugas tapi tidak menyesuaikan ya. Besok lagi kalau mengirim tugas itu ya harus disesuaikan ke tugas yang dia. Oh, no. Ya. Oh ya, yang di rumah nggak kelihatan ya. Saya lupa untuk share screen. Belum, Mbak. Oke. Nggak kelihatan ya? Sebentar. Saya kurang nyaman pakai ini. Oke, naskah ini yang akan kita godok yang mana dulu ini? Coba ini. Oh, memang sesuai bidang ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, coba ini ya, kita godok ya. Saya download dulu. Apa itu? Oke. Nah, dalam materi kali ini kita saya akan menjelaskan terkait dengan cara menyusun outline. Oke. Jadi sebenarnya ada yang terlewat. Seharusnya saya akan berbicara cara menyusun outline terlebih dahulu sebelum kita menyesuaikan mana itu main idea dan supporting idea. Kemarin kan kita sudah melangkah ke sana, tapi saya lupa untuk membuat outline terlebih dahulu.
Kenapa kok harus begitu, Pak? Sebenarnya kalau nulis itu jujur, saya tidak pernah yang namanya membuat outline. Maka karena saya tidak pernah membuat outline, sehingga materi yang harusnya disampaikan ternyata saya tidak menyampaikan, karena saya langsung praktik biasanya. Jadi nanti bongkar pasangnya itu ketika naskah sudah mulai jadi, itu biasa saya lakukan. Tapi untuk pemula, ya, bagi pemula seperti para mahasiswa ini, ya, itu setidaknya kita membuat outline terlebih dahulu. Tema apa yang harus kita angkat, kan gitu. Tema apa? Misalkan ini tema tentang kemukjizatan astronomi dalam Al-Quran. Oke, dari judul ini kira-kira apa yang kalian tangkap? Kira-kira apa yang kalian tangkap dari judul ini? Ayo, masa ya ora ono sing nyantol blas sih. Apa sing mbok tangkap? Hmm? Loh, kalian itu ketika membaca sebuah judul itu kira-kira sudah punya gambaran tentang isinya enggak? Lah ya masa ya ora iso nangkap kuwi. Apa yang Anda tangkap? Ini yang namanya Najla Ululi yang mana? Hah? Dia di online. Ada tuh nama ini? Ini hadir nggak orangnya? Cek. Halo, yang di online, yang di rumah, hadir nggak? Belum gabung. Oke. Jadi apa yang kira-kira kalian tangkap? Cobalah ngomong wae, masa ora wani ngomong. Tentang kemujizatan Al-Qur'an. Oke, yang lain. Apa? Yang kalian tangkap tentang kemukjizatan astronomi dalam Al-Quran. Oke, ada satu masuk sudah terkait dengan kemukjizatan Al-Quran. Ada yang mau melengkapi? Hubungan astronomi dengan Al-Quran. Coba agak kemepet sedikit suaranya, Mas. Hubungan apa? Hubungan astronomi dengan Al-Quran. Hubungan astronomi dengan Al-Quran. Oke. Hubungan astronomi dengan Al-Quran. Yang lain? Ayo. Itu kan terkait dengan ijazul ilmi, ya toh? Ijazul ilmi toh? Ya, terkait dengan kemukjizatan ilmiah. Dari apa? Dari Al-Quran. Hanya saja kasusnya adalah masalah astronomi. Itu termasuk ijazul ilmi ya. Ya kan? Nah, berarti kira-kira kalau kita mau berbicara tema besarnya adalah ijazul ilmi, ini yang harus saya sampaikan pertama kali tentang apa? Oke, kita abaikan dulu abstrak. Minggu depan atau minggu depannya lagi kita akan berbicara khusus masalah abstrak ya. Kita membuat outline dulu. Ijazul ilmi. Al-Quran merupakan salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulnya dan terjaga keautentikannya. Oke, bisa dibaca ya? Atau kurang gede? Oke. Kelihatan? Yang di rumah kelihatan? Kelihatan nggak? Oke. Oke. Nah,
Jadi ketika kita membuat tulisan yang pertama kali dalam menyampaikan problematika masalah, itu kita tidak perlu untuk bertele-tele mendefinisikan definisi terlebih dahulu, gak perlu ya. Jadi kalau memang yang kita bahas itu terkait dengan ijazul ilmi, maka kita tidak perlu untuk mendefinisikan Al-Quran itu apa, itu tidak perlu. Jadi kita langsung fokus kepada bagaimana sifat Al-Quran itu sebagai mukjizat. Oke, kira-kira penulis ini sudah mengarah ke sana atau belum? Kenapa belum? Masih membahas tentang Al-Quran. Di mana? Letaknya yang mana? Coba yang mana? Sebenarnya penulisnya sudah mengarah ke sana. Jadi dia tidak berbicara terkait dengan Al-Qur'annya. Apa itu definisi Al-Qur'an? Tidak mengarah ke sana. Ya, kalau kalian mau melakukan pendefinisian Al-Qur'an, kan paling Al-Qur'an adalah kalam ilahi yang diturunkan pada Nabi Muhammad bla 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 dan seterusnya. Ya kan? Nah, itu kira-kira apa kaitan dengan tema utama? Kalau memang nggak punya kaitan, ngapain harus ditulis? Kan gitu. Apalagi itu sudah menjadi istilah yang sudah umum. Itu sering terjadi pada mahasiswa. Al-Quran sebagai petunjuk umat Islam. Sopo sing arep mengingkari itu? Kan pasti sudah umum kan? Kalau sudah umum, maka nggak perlu ditulis di situ. Dalam kajian hadis sama. Hadis sebagai sumber Islam yang kedua, berfungsi sebagai penjelas bla bla bla, itu kebanyakan sudah pada ngerti, ngapain ditulis kembali kan gitu. Jadi sesuatu yang umum nggak usah ditampilkan, jadi kita langsung fokus ke temanya, yeah. Nah dari situ, jadi misalkan kita berbicara tentang ijazul ilmi, berarti kita akan bertolak belakang. Misalkan kita akan berbicara terkait dengan ijazul Quran terlebih dahulu. Nah setelah ijazul Quran, kemudian kita mengajukan beberapa argumentasi terkait dengan ijazul Al-Quran itu sendiri. Ya, cara membuktikan ijaz itu bagaimana? Kan begitu. Ya. Jadi ijazul Quran itu sebenarnya seperti apa? Nah, itu yang perlu ditegaskan di situ. Jadi Al-Quran memang menjadi mukjizat dalam bagi Nabi Muhammad karena ini memiliki sesuatu hal yang yang di luar nalar masyarakat saat itu, misalkan ya. Sehingga disinilah kemudian Al-Quran mengajak kita untuk selalu berpikir. Misalkan ada beberapa adagium atau ayat Al-Quran, afala taqilun, afala tatafakkarun. Ini mengajak kita untuk melakukan berpikir. Ya toh? Contoh sederhana misalkan Iqra bismil rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Oke. Allah nggawe manusia teko alaq. Alaq iki apa? Kira-kira ana menungso sing iso nggawe alaq apa enggak? Nggak ada kan? Nah ini kan sebagai tantangan manusia. Manusia iso ora, kalau memang tidak bisa atau dalam arti di luar nalar manusia, di luar adat kebiasaan manusia, maka disinilah letak ijazul Quran itu. Kan begitu ya? Jadi Al-Quran sudah memberikan isyarat bahwa ada yang maha kuasa, dalam hal ini adalah Allah. Dia yang menciptakan manusia dari apa? Min alaq, segumpal
darah. Ono gak wong sing iso nggawe segumpal darah itu? Oke, misalkan lagi ada surat Al-Ankabut ya. Oke, lagi nama suratnya tok wae iku menunjukkan kemukjizatan Al-Qur'an. Al-Ankabut artinya apa? Laba? Laba-laba. Ono wong sing iso gawe laba-laba? Ada nggak? Oh, sesuangel itu. Kenapa? Di luar nalar manusia. Manusia belum bisa menciptakan itu. Tapi ini sudah melampaui dari semua itu. Nah, biasanya mukjizat kan sistemnya kan khariqul adah ya. Misalkan mungkin bagi kalian mempercayai misalkan Nabi Dawud bisa melunakkan besi. Khariqul adah nggak saat itu? Ya, saat itu memang belum ada teknologi untuk mengolah besi. Tapi sekarang teknologi mengolah besi menjadi apapun sudah ada. Kira-kira bisa melunakkan besi nggak itu? Ya memang saat itu belum sesuai nalar. Tapi kalau saat ini khariqul adah, nah, itu bisa dengan. Lah dalam konsep Al-Quran ini memang sama sekali orang nggak ada yang bisa menandingi itu. Lagi gawe alake tok wae wis angel. Kan begitu. Ya coba barangkali di antara kalian ada yang mampu menandingi. Wis. Saya yakin kok hayhata jauh sekali kan gitu. Nah gitu. Nah, jadi itu yang harus ditampilkan dalam paragraf awal. Jadi saya harus memecahkan kira-kira apa yang menjadi sesuatu yang menarik dari naskah itu. Oke. Nah, setelah kita menjelaskan terkait dengan kemukjizatan Al-Qur'an, ya. Terus misalkan kemudian kita membagi ragam mukjizat. Ya kan? Ragam mukjizat versi ulama itu ada berapa kira-kira? Kan ada yang ngomongnya ijazul ilmi, ada yang ijazul adabi. Ngerti adabi nggak? Apa ya? Hah? Adab itu apa? Coba dibuka kencang sih teh, aku rak cetok. Apa itu adab? Hah? Tata krama. Yakin semuanya itu? Wah, iki ora tau membuka kamus iki berarti. Adab itu beda dengan akhlak. Adab itu sastra. Buka kamus. Nah, ini yang sering saya pertanyakan sejak kapan adab ini kemudian masuk menjadi tata krama. Jadi ini termasuk ijazul adabi, itu termasuk dia memiliki nilai balaghah yang sangat tinggi. Jadi adab itu sastra. Makanya kalau di sini belum ada fakultas adab nggih. Nah, di berbagai kampus misalkan di UIN Sunan Kalijaga, di YN Salatiga itu ada fakultas adab. Isinya tentang sastra. Bukan tentang akhlak. Aduh. Isinya tentang sastra ya. Di fakultas adab. Ya. Kan ada beragam macam mukjizat ya. Nah, itu disebutkan juga. Nah, jadi nanti silakan baca macam-macam ijazul Quran itu apa saja. Nah, itu disinggung. Ya, kan kita membahas masalah itu. Oke. Lah, setelah itu ya, kita mulai memfokuskan pada satu kategori. Apa? Mulai fokus, ojo melebar terus. Kan setelah tadi menyesuaikan menyampaikan, saya tak ulang mana. Tadi kita menentukan tema ya. Tema. Setelah itu gambaran utamanya apa? Pencetus masalah. Nah, masalah.
Dalam hal ini apa? Kemukjizatan Al-Quran. Kemukjizatan Al-Quran ini ada apa saja? Nah, ini mulai dibeberkan. Ada ragam mukjizat dari Al-Quran. Baru kemudian fokus. Salah satu ragam mukjizat dalam Al-Quran itu apa? Ijazul ilmi. Kan begitu ah? Ijazul ilmi. Oke. Terus bagaimana kemudian kalian menjabarkan ijazul ilmi? Penjabaran ijazul ilmi. Terus baru yang ingin Anda ungkap apanya di sini? Yang ingin Anda ungkap apa di sini? Ini yang perlu diterangkan. Jadi misalkan ada ayat Al-Quran yang berkaitan dengan astro. Nah, ini udah lagi nulis pendahuluan sudah ini. Ada berapa ini? Ada 5 lah. Ini kita membuat outline-nya seperti itu. Jadi aku harus ngomong apa ini? Tek kan gitu. Ya, jadi nanti kalau memang pemula harus menggunakan ini, kalau tidak ya pokoknya nggak nulis sih. Ya, paham ya? Lah, baru. Nah, terkadang ada tulisan yang secara metodologi atau rumusan masalahnya itu dipisah. Atau metodologi dan rumusan masalahnya itu dipisah. Itu ada yang model seperti itu. Ada yang dia langsung include. Dia masuk di body pendahuluan. Introduction. Paling belakang, biasanya di paragraf paling belakang. Misalkan ini saya langsung ya model sing langsung. Berarti di sini dalam tulisan ini akan membahas atau membahas ayat tentang astronomi dalam Al-Quran. Perspektif apa? Sains modern misalkan. Atau langsung spesifik, langsung berbicara fisika. Atau memang ini sudah ilmu astronomi ya. Langsung perspektif astronomi. Dia langsung, karena dia spesifik, dia langsung fokus ke masalah ilmu astronomi. Oke, kita ikut cilik ya, tak gede Kevin kita. Sudah kelihatan? Oke. Nah, ini. Jadi terkadang ini dipisah. Ya. Jadi gini. Tema ini nanti lebih jelasnya gini. Tema itu akan menentukan judul, tapi biasanya judul ini paling carry. Oke. Introduction atau pendahuluan ya. Discussion ini atau pembahasan. Oke. Dalam membahas tema ini jangan sampai jauh-jauh dari pendahuluan. Pendahuluanmu ngomong opo? Ojo sampai ado-ado. Coba kita cek di sini pendahuluan ini. Oke, dia mulai dari ayat-ayat mengenai ilmu astronomi.
Oh ya, sebelum lebih lanjut ya, saya tanya, ada sudah pernah mengambil mata kuliah bahasa Indonesia ya? Oh, itu mata kuliah wajib institusional kok. Semester 1 kan sudah diajari nulis toh? Misalkan kayak nulis huruf D yang disambung sing di Duh, kok malah belum pernah kok. Ya bahasa Indonesianya ngajar apa? Hah? Macam-macam paragraf. Iya, paragraf deduktif, paragraf induktif, terus tata cara menulis. Kan sudah toh? Yo harusnya dipraktekkan. Masa bahasa Indonesia KWDMI sampai kuliah semester 1 ya. Kok ijira iso nulis iki dah. Selama ini nulis opo, nulis WA sing segini disingkat-singkat ngono kuwi. Soalnya saya punya asumsi untuk kita tata tulis mahasiswa itu sudah diajari di bahasa Indonesia paling dasar. Masa aku gawe mulai awal nih para pasif apa jenenge paragraf pasif iku sing piye, paragraf induktif piye. Kita langsung masuk. Nah, oke lah, nanti sambil berjalan ya untuk ngecek. Jadi mana yang harus dibuat didahului huruf balok itu sudah tahu toh? KWDMI loh, KWD MI atau di SD, terus di SMP atau Sanawi ya kan sudah pernah diajari. Nulis nama itu mesti awalnya besar kan, nama kota atau nama apa kan begitu. Kalau bahasa asing pasti dicetak miring kan mesti tahu ya. Kalau di itu menunjukkan kata kerja harus di menunjukkan kata kerja kok digabung. Pokoknya yang selain kata kerja harus dipisah. Tapi kalau itu menunjukkan kata kerja maka harus digabung. Ditulis itu nggak boleh di terus kemudian tulis, langsung ditulis kudunya. Tapi beda dengan di meja. Di meja itu kata kerja atau bukan? Di meja itu kata tempat. Kata-kata tempat ya. Di meja. Di depan. Itu kata kerja bukan? Nah, itu. Jadi kalau nek coro bahasa Inggris itu istilahnya passive voice. Nah, kalau bentuk passive voice nggak mungkin ada in ya, kata-kata in tuh nggak ada toh. Tapi karena di Indonesia itu bahasanya sama di, ya bentuk pasif juga di, bentuk katakan yang aslinya yang di-nya itu kan bahasa Inggris kan in ya, karena bahasa Arab v ya. Nah, bahasa Arab yang passive voice kan majhul ya, ya kan. Sementara kalau dia bukan majhul itu kan kalau yang di itu kan artinya v ya, v atau apa kan begitu. Masalahnya di Indonesia ini sama-sama menggunakan di. Nah, makanya dalam membedakan itu paling gampang itu kalau itu menunjukkan kata kerja maka digabung. Kalau selain kata kerja harus dipisah. Nah, jadi nanti silakan nanti dicek sendiri. Oh, sering itu nulisnya di masjid digabung, malah ditulis dipisah. Nah, ini walak-walik kan ono. Kayak gini. Misalkan coba ini diartikan, ditafsirkan. Ini menunjukkan kata kerja atau bukan? Kata kerja dimaksud. Oke. Siapa lagi yang dipisah ini? Disinggung, disambung. Ini kayaknya kalau ini sih tulisannya sudah oke. Cara menulisnya tinggal dipermak. Ini paragraf itu ya harus masuk ke dalam ya. Ini secara teknis. Ini sudah masuk kok. Ini enggak masuk. Nah, biasanya yang di paling awal itu tidak masuk ke sini, tidak masuk ke dalam, tapi urut. Ininya masuk ke sini. Saya malah ke teknis ya. Nah, begini. Maksudnya begini dia.
Setelahnya baru model paragraf masuk ke dalam antara 4 sampai 7 huruf. Gitu. Gini aturannya. Oke, kita balik ke outline. Nah, yang harus saya tulis apa? Nah, ini tadi saya menunjukkan jangan jauh-jauh dari pendahuluan. Oke. Misalkan pendahuluannya dia berbicara tentang ini gimana toh? Itu kok muncul terus. Dia akan berbicara mau berbicara mana dulu? Dari sekian ini yang kira-kira bisa dibahas masalah apa dulu? Mukjizatnya, ijazul ilminya, atau ayat-ayat Al-Qur'annya? Kita mau berbicara teorinya dulu atau kita mau berbicara materi, nah, teori, materi, atau kita sudah melakukan sebuah analisis? Kalau lagi diskusi di awal, ojo langsung ngomong analisis. Tapi kita akan berbicara, kalau tidak pakai materi dulu, ya kita mau berbicara teori. Oke, kalian mau memulai dari mananya dulu? Materinya dulu atau teorinya dulu? Kalau kita berbicara teorinya dulu, berarti kita akan berbicara ijazul Qur'an. Ya. Kemukjizatan Al-Quran dalam perspektif penafsir, mufassirin atau apa kan gitu, ya kan? Misalkan kita berbicara materinya dulu ya, materinya apa? Teorinya dulu, Jadi misalkan kita berbicara diskursus kemukjizatan Al-Quran. Diskursus kemukjizatan Al-Quran. Jadi kita akan mulai dari mukjizat. Apa itu mukjizat? Definisi dan hakikat ya. Oh anyway, di sini aja. Terus apa lagi? Kita akan berbicara ragam. Kalau memang ada pro kontra terhadap konsep mukjizat, silakan disinggung juga nggak apa-apa. Ya. Kalau memang ada, kalau tidak ya ragam. Terus baru bab kedua, nah, subbab 2 maksudnya, bukan bab kedua. Subbabnya apalagi? Tentang ijazul ilmi. Konsep. Kita akan berbicara konsep. Jadi misalkan kita sudah berbicara ragam, ternyata ijazul ilmi ini sebenarnya memang menjadi sebuah keistimewaan bagi Al-Quran, karena untuk membuktikan kebenaran Al-Quran ini memang membutuhkan yang namanya apa itu jenenge,
Ning laborat iku jenenge praktikum, bukan praktikum ya, pembenaran secara ilmiah lah ibaratnya gitu. Pembenaran secara ilmiah. Jadi harus melakukan uji empirik. Nah, terkait dengan uji empirik, konsep uji empirik ya, uji empirik. Oke, baru kita akan berbicara astronomi. Astronomi kita akan berbicara definisi, sama karena kita memang berkaitan dengan itu ya, definisi, terus konsep, metode apa ya, metode kepembenarannya ya, metode apa ya, jadi apa itu bisa diterima secara logika atau tidak. Itu kalau astronomi itu alat ukurnya apa? Kalau berbicara filsafat aslinya epistemologinya. Kalau berbicara filsafat yang akan dibahas itu terkait dengan epistemologi. Cara mengukur kebenaran dia itu dari apa? Dari hasil observasi lapangan atau dari mana kan gitu. Kayak pemahaman kalian terhadap Islam itu epistemologi apanya? Epistemologinya apanya? Pasti akan berbicara, oh dia pemahamannya berangkat dari teks Al-Quran yang kemudian ditafsirkan oleh para ulama dan bla 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 dan seterusnya, kemudian diayati dan diresapi, kemudian dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari kan begitu. Jadi metode kebenarannya apa? Metode kebenarannya berbasis pada teks Al-Quran kan begitu. Nah ini ketika berbicara terkait dengan astronomi, epistemologinya apa? Berarti tentang teori-teori ekonomi tadi, ekonomi, astronomi gitu. Oke, paham ya? Nah, baru metode dan epistemologinya. Konsep, metode, epistemologi, relasi astronomi dengan Al-Quran. Nah ini kita sudah berbicara terkait dengan teorinya, baru kita akan berbicara terkait dengan materi. Materinya apa? Ayat Al-Quran tentang astronomi. Apa itu? Coba tadi dia bahas tentang apa? Oke. Ayat-ayat Al-Quran astronomi. Di sana termasuk ya terjemahan, tafsiran, apa lagi? Ayat-ayat Al-Quran tentang astronomi, tafsiran, terus diskursusnya, wacananya apa ya, diskursus dan sebagainya lah. Terus baru kalian mau masuk pada wilayah apa tadi, teori, materi, terus astagfirullahaladzim, analisis. Analisisnya ini kalau memang kalian sudah punya gambaran, kalian dicatat. Kalau belum, kita harus berdasarkan data terlebih dahulu. Tapi kalau kalian sudah punya gambaran, berarti hasil analisisnya apa, temanya yang cocok, misalkan terkait dengan cara memahami apa ya, gini,
Misalkan ayat-ayat astronomi terkait dengan awal bulan waktu Ramadan atau awal bulan waktu Syawal. Ini kan selalu berkaitan dengan ilmu astronomi ya. Nenggone Al-Qur'an apa? Faman syahida minkumus syahra falyasum. Kan begitu. Terus apa lagi? Fa idza wajadtumul hilala, oh iku hadis nih iku. Sumasiyamu ilal lail fala tubashiruhunna wa bukan. Sing khaitul abyadu minal khaitul aswadi minal fajar itu loh. Apa? Ada yang hafal Al-Qur'an di sini? Summa atimus siyamu ilal lail wala bukan iku. Sedurunge. Ada yang hafal Al-Qur'an di sini? Oke, berbicara tentang itu loh, khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajar. Summa atimus siyamu ilal lail wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha. Ayatnya sedurunge iki lho kok lali aku. Apa ya? Coba itu, tentang itulah. Ya, jadi analisisnya kita baru mulai di situ. Analisisnya ini harus menyesuaikan. Analisnya tentang apa? Nah, harus menyesuaikan, jangan sampai analisis itu beda dengan datane. Datane sampai ngomong masalah tentang ayat-ayat astronomi dan tafsirannya, kemudian Anda ngomong murni astronomi banget, nggak ada kaitan dengan ayat Al-Quran. Padahal yang kalian bahas itu tentang ayat-ayat Al-Quran tentang astronomi, kan begitu. Nah, ini analisisnya menyesuaikan, harus berdasarkan data. Kecuali kalian memang sudah menguasai data itu sehingga kalian sudah punya gambaran semacam hipotesis. Nah, baru misalkan analisnya apa, ini saya belum tahu ya hipotesisnya apa, tentang apa ini. Coba kita baca sekilas. Oke, kita mau coba mengomentari ini dulu, kemukjizatan astronomi dalam Al-Quran. Al-Quran itu sebagai sumber ilmu, kemudian dia apa itu jenenge, menelurkan teori-teori baru termasuk terkait dengan teori astronomi. Awalnya kan begitu. Atau, nah ini atau kita mencoba untuk mengukur ayat-ayat tentang astronomi ini dengan temuan-temuan astronomi saat ini. Ya, temuan-temuan astronomi dengan teori saat ini. Jadi teori ini sebagai alat untuk menguji keautentikan Al-Quran. Teori astronomi ini untuk menguji tentang ayat Al-Quran. Nah, ini terserah kalian mau membuat analisis yang seperti apa. Yang jelas harus berdasarkan pada data, ojo sampai ngawur. Nah, nanti disesuaikan saja itu. Oh ya sekalian, kalau membuat paragraf itu jangan membuat paragraf yang terlalu panjang. Ini hampir satu halaman satu paragraf. Ini kalau pembacanya itu capek, apalagi tidak bisa ngantuk-ngantuk ini kayak aku. Udah ngantuk ini. Resiko ngajar siang hari. Oke. Kok minimal berapa? Jadi gini, paragraf itu jangan sampai membuat mata itu capek untuk membaca. Kalau kemarin kan saya sempat mempraktikkan kalian kalau membaca bagaimana. Kan mesti kanan ke kiri ya, belum pernah melakukan skimming toh. Skimming kan ke bawah ke atas, dari bawah dari atas ke bawah, tidak ke kanan kemari ini. Kalau mau baca Al-Qur'annya tak menggunakan metode skimming Pak. Kalau lagi deres ya memang kita tidak boleh menggunakan itu, tapi kalau kita sedang meneliti
terkait dengan ayat Al-Quran tentang apa, kita harus scheming. Caranya gimana? Kita temukan kata kuncinya. Apa kata kuncinya? Kan gitu. Misalkan kalian sedang meneliti tentang apa? Tentang apa? Ayat tentang orang munafikun misalkan. Berarti kan kata kuncinya tentang munafik. Nah, itu kata kuncinya. Jadi ya, kalau ada memang kata-kata yang mengarah ke sana, lah itu kata kuncinya. Nah, itu. Nah, kalau sedang melakukan penelitian seperti itu, nah, baru sudah ketemu, baru lagi di detail ke, tak, nah gitu. Untuk apa kok seperti itu? Biar lebih cepat. Nah, sejak awal mbok woco terus. Aslinya luwih HP aslinya. Tapi tidak dituntut harus sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan, kesuwen. Jadi caranya kita memang menggunakan model scanning tadi. Bahwa ketemu kata kuncinya, oke catat. Nah, ketemu catat lah, baru setelah tercatat semua baru dicari detailnya, sokor dicari tafsirannya lah. Nah, ya gitulah. Kalau ini terkait dengan ayat-ayat astronomi, ayatnya apa, kata kuncinya apa, keywordnya. Atau ini misalkan apa ini, samawati wal ard, kan gitu, samawati wal ard, ini kata kuncinya. Jadi kalau mau ya terus cepat. Jadi jangan sampai membuat mata lelah ya kalau menulis paragraf. Idealnya itu satu halaman untuk 3 paragraf lah. Itu kalau tulisannya double sih, 1,5 spasi. Kalau 1 spasi ya kira-kira ada satu halaman, kira-kira ada 4 sampai 5 paragraf. Kira-kira seperti itu. Ojo sampai wow banget. Karena memang secara psikis biasanya terlalu panjang, dia terlalu capek. Nah, itu. Oke, tadi ada teori ya. Astronomi tentang konsep atau teori ini ya. Nah, ini sudah ada ini. Ini sih mau. Oke, hasil analisis itu apakah harus satu subbab? Boleh berbab-bab kalau memang kalian menemukannya. Boleh berbab-bab. Boleh berbab-bab. Jadi tidak hanya satu. Biasanya kalau analisis kan harus berdasarkan data. Ya, karena berdasarkan data maka kita tidak bisa kemudian spekulasi. Nggak boleh berspekulasi. Jadi kita harus memang berdasarkan pada data. Kalau memang data ternyata hanya berbicara terkait dengan peredaran bumi, ya berarti memang itu tak gitu. Itu kalau data memang yang ditentukan itu. Jadi jangan dipaksakan. Oke, dan setelah analisis baru ke tahap berikutnya. Apa? Terakhir penutup. Penutup itu selalu berkaitan dengan hasil kesimpulan. Kesimpulan ini harus menyesuaikan dengan rumusan masalah yang diajukan. Rumusan masalahnya apa tadi? Rumusan masalahnya apa tadi? Conclusion. Rumusan masalahnya apa tadi? Kalau memang rumusan masalahnya ada 2, ya berarti jawabannya ada 2. Kalau rumusan masalahnya ada 3, jawabannya juga ada 3 di konklusi itu. Jadi kita akan berbicara terkait dengan misal setelah penjelasan panjang
terkait apa tadi, terkait bla 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 temanya, maka disimpulkan langsung satu apa, ada dua cara penulisan di sini. Dia menggunakan bullet and numbering ya, jadi langsung angka satu berapa. Tapi ada yang modelnya paragraf, dalam arti pertama ring nulisnya bukan satu begini ya, tapi dia ditulis begini, pertama koma, nah begitu, dan seterusnya. Nah itu oke. Jadi harus sesuai dengan harus sesuai dengan jabel untuk masalah. Ya Pak, nanti kalau ternyata praktiknya saya awalnya hanya membahas terkait dengan dua topik yang saling berkaitan, kemudian di akhir saya ternyata menemukan data yang lain dari itu, dan kemudian saya ingin tulis kembali, terus itu pripun Pak? Apakah saya harus merubah rumusan masalah saya, ataukah saya tidak mengambil keputusan itu, dalam arti saya udahlah saya nulis di jurnal itu atau di buku itu, ini ono revisi atau apa urusan belakangan kan begitu. Kupiye? Nah itu tergantung. Jadi kalau memang kalau saya yakin ya, menurut saya konklusi ya memang harus sesuai dengan rumusan masalahnya. Tapi kalau memang sudah terlanjur nggak sesuai, bisa nggak disesuaikan Pak rumusan masalahnya, disesuaikan dengan kesimpulan? Nah ini tapi Jokondo wong-wong ya, tetap bisa. Nah, jadi yang disesuaikan adalah rumusan masalahnya, simpulannya sebenarnya kayak ngono kuwi. Piye carane iki ben sinkron? Karena penguji atau reviewer itu akan yang dilihat adalah di awal dia ini karepe ngomong opo, terus hasil kesimpulannya opo, terus referensi yang ia pakai apa saja. Kalau referensinya kredibel, nah ini kita langsung masuk referensi. Nah, kemarin kan sudah tahu ya referensi, cara mencari apa saja kemarin yang masih kalian ingat. Masa ora eling blas. Misalkan kayak ya misalkan, terus apa lagi, apa Perpusnas, apa lagi PNRI dan seterusnya. Nah, oke, itu selanjutnya nulis abstrak. Ini abstraknya nggak ada ini. Kok abstrak, daftar pustaka terlebih dahulu. Mau abstrak dulu juga nggak apa-apa, yang penting abstrak itu paling akhir. Oke. Temanya apa ya tadi? Saya mau nge-save temanya tentang outline ya. Setelah itu buat daftar pustaka. Daftar pustaka kalau kita menggunakan Mendeley atau Zotero tinggal klik refresh, langsung muncul ini, add bibliografi langsung muncul.
kayak gini. Ini kayaknya masih manual ini. Oh. Biasanya kalau pakai Manjotero atau Mendeley diklik langsung berubah warnanya. Oke, itu yang dapat saya sampaikan. Barangkali ada pertanyaan, silahkan. Boleh, silakan yang di rumah. Cukup. Nah, sekarang PR kalian itu kalian membuat outline dari tulisan apa yang kalian kirimkan tadi, dibuatkan outline ya. Kalau memang ada yang kurang silahkan ditambahi ya. Harusnya aku ngomong iki sampai kesimpulannya pada di wilayah ini, tapi kenyataan masih kelewat, boleh ditambahi. Nah, seperti itu. Ya sebentar ya, saya tak ambil air minum, rasanya mantap banget malah. Oke, barangkali ada yang ditanyakan terkait apa cara pembuatan outline ini. Silahkan. Ya, jadi pertemuan yang akan datang, tugas minggu ini ya, kalian membuat outline ya, membuat outline dari tulisan yang sudah kalian kirimkan kemarin ya. Kemudian sesuaikan tulisan kalian itu dengan outline-nya ya, sesuaikan dengan outline-nya. Misal yang bahas tentang apa tadi, metodologi antropologi dalam studi fikih, ya apa yang harus saya bahas terlebih dahulu, tak mungkin ono sing mata makalah kae to. Nah, itu harus disesuaikan ya, harus disesuaikan ya. Kalau memang ada yang perlu ditambah lagi. Saya yakin di makalah yang kebetulan diajukan di dosen lain mungkin barangkali sudah ada masukan dari dosennya, tolong ditambah ini, tambah ini. Itu bisa menjadi bagian dari outline itu sendiri ya. Nah, jadi sesuaikan outline-nya. Kalau sekarang pakai komputer sih enak ya, tinggal ini cocoknya gini dhuwur, tinggal pindah. Ini cocoknya pining ngisor, cut pindah ngisor kan gitu. Itu enaknya di situ. Silakan disesuaikan outline-nya. Oke. Kalau ini tulisan ini ala kulli hal sudah cukup baik sih ya, cukup baik. Jadi nanti kalau memang ini hanya secara teknis saja, ini masih apa ya, masih belum menggunakan
manajemen referensi. Ya, masih belum menggunakan manajemen referensi. Kebetulan naskah kalian sampai saat ini memang belum saya cek di plagiarisme karena memang akan selalu digodok. Ya. Jadi nanti silakan naskah-naskah itu selalu direvisi terus, disesuaikan outline-nya apa. Nah, nanti diupload lagi. Uploadnya di mana, Pak? Uploadnya di Google Form tadi. Langsung ditumpui saja nggak apa-apa. Nanti kan kelihatan nama orangnya. Oh, nanti kan tinggal subgroup, thread, namanya kan ngegroup. Misal dia sudah ngirim 2 kali kan nanti urut nama dia. Tapi kalau dia yang sudah sampai 3 kali ya namanya urut jejer-jejer 3. Nah, jadi nanti hasil revisian sesuai dengan masukan. Harus dibuat outline dulu. Gitu. Ala kulli hal sudah cukup baik. Cuman ini yang naskah ini perlu menggunakan manajemen referensinya yang belum. Ini misalkan dikembangkan sebagai skripsi nanti, jadi menguji kebenaran ayat Al-Quran menggunakan ilmu astronomi. Itu kan bisa itu. Saya dulu pernah bimbing terkait dengan buah tin. Di dalam Al-Quran ada wattini zaitun kan gitu ya. Nah, itu kalau dalam tafsir Al-Quran itu kan selalu dianggap memiliki keistimewaan. Nama-nama yang disinggung dalam Al-Quran itu pasti memiliki keistimewaan, termasuk buah tin. Keistimewaan di mana? Nah, ini yang belum pernah kebongkar. Akhirnya mereka si dia tadi, mahasiswa tadi tak minta untuk coba ini diuji kebenaran ilmiahnya menggunakan apa itu? Sains, ilmu kimia, sama ilmu tentang gizi. Wah, Pak, di sini nggak ada prodi gizi kok, Pak, kan. Coba kalian ngajak teman-temanmu yang ada di kampus lain, atau memang kalian kalau kamu memang nggak punya teman-teman yang di sana, misalkan kalian ngajak ke badan BPOM, ya BPOM, atau ke lab manalah yang kira-kira bisa dimintai bantuan untuk menguji kebenaran ilmiah itu. Kan kasusnya seperti itu. Jadi ini bagian dari menunjukkan keijazul ilmi itu sendiri. Nah, itu. Jadi kenapa kok kemudian Al-Quran itu menyinggung buah tin? Ada keistimewaan apa? Ternyata di situ dia menemukan adanya beberapa kandungan yang sangat tinggi. Kandungannya apa ya, saya lupa persis, dimana tubuh itu memang sangat membutuhkan itu, dan itu memang dia. Nah, makanya inilah ternyata suplai kebutuhan ya semacam vitamin. Jadi itu ternyata vitaminnya itu penyuplai paling banyak ya di buah tin tadi. Nah, itu kenapa kemudian Al-Quran mengistimewakan buah tin. Kenapa tidak buah durian, kan gitu, yang katanya buah paling mahal di Indonesia, ya toh, ya kan? Tapi kenyataan namun mangan durian kan perutnya begah. Ya, ingin buang angin terus kan gitu. Makanya durian kayaknya nggak terlalu diistimewakan kan gitu, tapi di buah tin ada. Nah, itu. Nah, jadi nanti kalian bisa, misalkan ini kasus ini terkait dengan astronomi, misalkan kenapa, misalkan ditanya 6 harinya Al-Quran dalam proses penciptaan itu apakah sama dengan 6 harinya kita saat ini?
Karena selama ini tafsir itu kan berbicara 6 dinone Allah gawe bumi iku ora padha karo 6 dinone kita. Kan sering ngono kuwi. Nah, mencoba dengan wah rada kangelan iki untuk melacak ke sana. Tapi saya pernah belajar di teori fisika namanya apa jenenge? Relativisme. Ada yang pernah belajar dulu yang di SMA-nya atau di aliyahnya di jurusan IPA siapa? Teori relativitas. Masih ingat? Biasa ikut teori relatif itu. Iku pelajaran biyen kok Pak, pelajaran saiki beda. Saiki aku fokus tafsir kok Pak. Ya bukan begitu, kita tetap harus terintegrasi. Ilmu-ilmu biyen ya aja dilalekke kan ngono. Gitu. Itu ijazul ilmi. Nah. Ya ada nuansanya tafsir juga ya. Padahal mata kuliahnya PKTI, penulisan karya tulis ilmi. Ya seraba pola. Sebenarnya terkait dengan ini ya, ini sebenarnya di LPMQ yang digawangi oleh Kemenak itu pernah membahas tentang ini. Saya punya bukunya tapi tak golek ini ngira ketemu. Soalnya saya kan hidupnya pindah-pindah awalnya. Di Semarang pernah, di Jogja pernah, di Salatiga pernah, ya pernah di Kediri juga pernah, hingga akhirnya balik lagi ke kampung kan gitu. Nah, akhirnya buku ini mau neng dia, apa jeneng kono, apa neng dia, bisa ngerada lali. Jadi itu disebutkan memang ada beberapa mukjizat ilmiah itu. Kan saya sempat membaca kenapa kok kemudian orang Islam itu dilarang memakai apa itu wadah emas atau perak. Kenapa itu kira-kira? Mesti jawabannya teologis. Itu adalah sesuatu yang istimewa bagi kaum kafir, tetapi itu akan menjadi istimewa bagi umat Islam besok di surga. Kan gitu ya. Ojo madan-madani karo wong kafir kan ngono, seringnya ngono. Coba kita berbicara dengan safety food. Ada yang masih ingat emas itu apa simbol kimianya? Aurum ya, AU ya, masih ingat gak? Waduh, sing teko IPA apa sih kene ngaku? Masih ingat tabel kimia itu? Tabel unsur-unsur kimia itu loh, masih ingat ya? Aurum ya, itu termasuk logam apa itu? Unsur cair, kimia, padat atau apa itu? Unsur logam lunak kan? Itu kalau dia mengalami unsur logam lunak itu kan paling mudah untuk mengalami oksidasi ya. Ya tau ora? Aku bisa ngomong ini soal aku biasa ya wong IPA ngono lho. Itu ngerti. Paling mudah untuk mengalami oksidasi. Lagi ketemu banyu wae, unsurnya banyu apa wae? Air. H2O. Apa itu? Air Pak, H2O. Lagi kena air ya. Belum lagi nek misalkan soto ditukok nggon wadah emas. Soto itu unsurnya apa kabeh? Ono garam. Garam unsurnya apa ya? NaCl. Air apa mau? Harus minyak apa unsurnya? Itu kalau dicampur nek sing pernah gawe campuran kimia jenenge apa ini? Ya kan larut ya. Oke. Logam mulia itu yang lunak itu kira-kira kalau mudah kita kan cepat kira-kira larut gak dalam makanan itu? Larut kira-kira itu bisa, kalau larut apa ya, bisa masuk ke tubuh manusia gak?
tubuh manusia itu kira-kira membutuhkan zat semacam itu enggak? Terus piye carane arep ngetok? Oke. Wah, nanti santai aja, Pak. Emas itu kan kuning, Pak. Nanti juga keluarnya juga sama-sama kuning, Pak. Gitu. Enggak begitu. Itu sesuatu zat yang sebenarnya tidak dibutuhkan bagi tubuh itu. Itu hanya sebagai perhiasan saja. Nah, maka disinilah kemudian dilarang. Bahkan laki-laki, wah sama sekali gak boleh memakai emas. Ya, wong wedok kan masih boleh ya. Karena apa? Dia bisa melakukan semacam apa ya? Kayak namanya menstruasi kan dia akan melakukan relaksasi, bukan relaksasi ya, apa ya? Meluruhkan semua zat yang ada di dalam untuk kemudian ikut keluar semua. Nah, laki-laki kapan menstruasinya? Maka disinilah laki-laki kenapa dia tidak boleh. Wong laki bogo kalungan, misal kalungmu kuwi apa kalian keringat ya, punya ada keringat. Kira-kira kalungnya itu mulai mengoksidasi enggak? Bisa barangkali kan begitu, tapi saya belum sejauh itu ya. Tapi kalau yang ini baru mengandai-andai saja, kalau yang ini baru mengandai-andai saja itu. Nah itu kalau benar-benar bisa mengalami sih, kira-kira itu masih piye, masih dibutuhkan oleh tubuh enggak? Nah inilah yang kemudian kaitannya dengan yang namanya safety food. Jadi pelarangan menggunakan emas atau perak itu kaitannya dengan safety food. Ben apa yang kalian konsumsi, biar apa yang kalian konsumsi itu tidak membahayakan bagi tubuh. Nah di situ jadi jawabnya selalu teologis terus. Kuwi wadah kanggo ngombene wong kafir ning donya. Ya ora apa-apa nek kalian jadi Pak Kiai kan ngono. Tapi nek kiai yang kiai akademisi kan boleh ya. Boleh ya, Mas? Jawabnya ngono. Rada ilmiah sithik. Oke lah. Seperti itulah kita menjelaskan tentang ijazul ilmi dalam Al-Quran. Nah, jadi cara menulisnya juga sama. Oke, aku apa ngomong ki. Nah, ini kok ketika sudah masuk ke penulisan ternyata ada yang kurang, baru ditambahi. Tidak bisa mengetahui adanya kurang atau tidak, Pak. Mas pokoknya kalian itu nanti kalau menulis pasti akan merasa ada yang kurang. Saya sendiri ketika nulis, wih jeneng kelewat iki, nambah, ngerti dari wedi. Dulu itu tulisan saya awalnya itu hanya ketika nulis skripsi ya. Awalnya itu cuma sekitar 100 halaman. Ya sambil aktivitas yang lain, ono ide tulis nih, akhirnya membengkak menjadi 250-an halaman. Itu paling tidak itu. Apalagi kalau memang dipaksa oleh aturan, misalkan skripsi minimal sekian halaman. Itu kan dipaksa oleh aturan ya. Atau misalkan kalian nulis artikel ilmiah harus 7.000 kata, pakai dihitung kira-kira ada berapa kata ini? Baru ada 3.800. Si cekku orang harus ditambahi kan begitu. Nah, harus tambahi. Kalau cara menambahinya gimana, Pak? Nah ini yang penting. Misalkan tadi kalian sedang membicarakan terkait dengan tafsirannya, tafsiran ayat-ayat tentang mukjizat tadi ya, mukjizat ilmiah tadi. Misalkan kalau hanya menjelaskan 1-2, tambahi lebih banyak dari beragam mufasir. Bahkan satu pandangan mufasir saja silahkan dikembangkan menjadi 1-3 paragraf. Nah itu kan setidaknya bisa menambahi caranya. Jadi misalkan kalian hanya mengutip, awalnya hanya mengutip 2 pandangan tokoh, tambah berapa tokoh yang dikutip. Nah itu secara tidak langsung sudah menambahi.
Jadi rasa bingung-bingung piye Pak cara nambahi, aku wis buntu iki ide saya Pak. Carane ngono. Jadi misal kalian, wah iki sing kudune tak tambahi ning sing kira-kira aku iso luru ya. Misalkan pendapat-pendapat tokoh. Nah, pendapat tokoh tentang apa? Misalkan tentang tafsiran suatu ayat yaitu, atau pendapat tokoh tentang implikasi dari kemukjizatan Al-Qur'an misalkan. Kan sing berpendapat itu kan orang mung siji, akeh. A ngomong ngene, B ngomong ngene, C ngomong ngene. Nah, itu secara langsung sudah menambahi apa? Isi. Nah, kan mudah. Apa meneh satu pandangan kalian jabarkan kembali. Jadi kalau kalian nanti menulis ya seperti itu nanti prakteknya. Memang tulisan ilmiah itu diminta untuk singkat padat, tapi terkadang memang ada aturan yang menuntut kita untuk apa ya, melebar. Nah, melebar itu ben kira-kira padat berisi dan semakin banyak informasi ya kita juga ambil pendapat-pendapat yang lain. Nah, itu untuk cara untuk menambahi isi. Nanti merubah outline nggak Pak? Kan outline tetap ajak iku, cuma nambahi pendapat. Sing asale pendapat mau siji loro, saiki malah 5 6 kan gitu. Iya kan? Nah, mudah tau nulis itu. Praktek. Ngertinya praktek kok. Ya, ngertinya praktek. Jadi nanti silahkan dipraktekkan itu, membuat outline. Kalau memang data-datanya kurang, silahkan dilengkapi. Pokoknya intinya nanti tugas akhirnya adalah naskah final ya, yang kira-kira layak untuk disubmit ke jurnal, ke tugas akhirnya. Jadi nanti nggak ada UAS secara khusus, nggak ada. Jadi tugasnya ya memang itu, tulisan piye hasilnya. Nah, rata-rata tulisan ilmiah itu antara 5.000 sampai 7.000 kata. Jadi kalau tulisan kalian belum sampai ke sana, segera ditambah-tambahi. Wes mulai nyicil sithik-sithik rapopo. Wes tak kandhani mulai adoh-adoh lo ya. UASnya kapan? Desember ya. Ini kan baru Oktober. Masih ada 2 bulan lah. Ya, dicicil mulai saiki. Pokoknya gerana masukan oh ngono kuwi ya carane ya. Nah, tambahi. Jadi memang harus dipetakan outline-nya. Oke. Dan yang belum menggunakan manajemen referensi, mulai sekarang diubah menggunakan manajemen referensi. Nah, jadi nanti di akhir setelah kalian mengumpulkan tugas UAS tadi, nanti akan saya cek plagiasi. Saya tidak meminta kalian untuk melakukan cek plagiasi. Sekalipun saya kemarin sudah mengajari kalian untuk melakukan cek plagiasi, ya. Tapi saya yakin kalian tidak punya akun yang free ya untuk ngecek secara utuh. Nah, sehingga di sini saya tidak mewajibkan kalian untuk melakukan cek plagiasi itu. Jadi nanti saya yang sendiri yang akan melakukan cek itu sendiri. Ojo sampai melakukan plagiasi. Saya pernah menyinggung terkait dengan spinner.id enggak? Nah, nanti dipelajari aja. Itu paling mudah untuk membantu kalian membuat paragraf itu. Spinner.id tulisannya begitu. Tapi kita coba kandano karo dosen bahasa Indonesia. Engko mereka mumet engko. Masih apa malah canggih-canggih nulisnya. Paham ya? Oke, ada yang mau ditanyakan? Atau sudah cukup? Oh ya, hanya di awal. Tidak menjorok ya, tapi urut dia. Nah, kayak gini ya, dia urut. Pokoknya kalau dalam bab-bab itu artinya dia urut ini. Nggak sit gini, ya. Terus kalau ada paragraf baru dia menjorok. Nah, ini kutipan langsung ya, kutipan langsung masuk ke dalam.
Nah, ini juga masuk ke dalam 1. Kalau yang lainnya 1,5, ini 1. 1 spasi, ini juga 1 spasi. Begini nulisnya. Oke. Apalagi yang belum? Oh iya, gini, kalau menulis tentang ini ya, kita mencoba untuk membiasakan diri hanya tidak mencantumkan ayatnya bagaimana. Jadi hanya mencantumkan kode, misalkan itu surat Al-Anbiya ayat 30. Jadi Al-Anbiya titik 2 30. Hanya begitu. Dan yang dicantumkan di situ hanya terjemah. Tetapi tidak boleh terjemah kutipan. Bukan kutipan apa ya? Ngambil dari terjemahan Kemenak. Kita mulai berusaha untuk itu. Karena apa? Kalau terjemahan itu tetap akan kelacak plagiarismenya. Kalau memang tidak bisa, tetap harus dikasih footnote. Nah, misalkan wah aku kok nerjemah ra iso kok Pak. Tapi saya husnudurnya mahasiswa kita itu pasti bisalah menerjemah ya. Mahasiswa kita itu pasti bisa untuk menerjemah. Dan kalau memang terpaksa nggak bisa, harus tetap diberi footnote. Jadi nggak perlu mencantumkan tulisan Arabnya, hanya cukup menulis QS Al-Anbiya ayat 30. Mulai saat ini mulai dibiasakan seperti itu bagaimana? Bukan berarti saya melarang kalian untuk menuliskan Al-Quran, bukan. Tapi untuk menghindari plagiarisme. Dan juga menjaga nih, barangkali nanti naskah kalian ini buat tulis. Ya. Buat tulis, kemudian buat cetak. Tapi barbarane kanggo buntel, lombok. Soalnya sering saya ketika belanja atau di mana, bahkan yang angkringan gue ya, buntel ya, ana ayat Al-Qur'ane. Iki sing ora paham iki sing dodol apa sing tuku apa sapa kan gitu. Jadi untuk menjaga nih itulah ya, mulai sekarang kita mulai dibiasakan untuk itu. Gimana, sepakat? Jadi yang ditulis QS apa, nah yang ditulis terjemahannya. Pemenang sing wis di tingkatan jurnal-jurnal jarang yang apa ya jenenge mencantumkan terjemahannya. Dia pasti akan mencantumkan substansi dari ayat itu. Nah kok substansi Pak? Substansi itu bagian dari pemahaman dia. Jadi tafsiran dia terhadap ayat Al-Quran itu yang ia tuliskan. Dia berargumentasi seperti itu dari mana? Ternyata dari surat Al-Quran ayat sekian. Nah kan gitu. Itu kalau yang lebih tinggi-tinggi biasanya begitu di jurnal-jurnal. Oke, paham ya? Yang lain selain ke teknis? Ngembangin judul. Terus kan itu kan sampai tidak ada kata atau beberapa kata sebelum terlihat. Ya tadi saya untuk mengembangkan ide itu ya, kalau memang kalian sudah mulai buntu dengan cara paling mudah adalah menambahkan pendapat orang lain. Misalkan satu tema terkait dengan ijazul ilm. Ijazul ilmi misalkan awalnya kalian mengutip pandangannya Jaglul An-Najjar. Jaglul An-Najjar, orang Mesir ini, tapi dia tulisannya baik di Quran maupun hadis itu sangat ilmiah. Dia menggunakan pendekatan sains dalam menjelaskan itu. Ya. Lah, Jaglul An-Najjar tok. Wah, caranya nambahi piye tentang ini. Ternyata ada buku yang berbicara terkait dengan bukunya Kemenak itu yang diterbitkan oleh Kemenak.
Sini ada nggak ya di sini? Nah itu, atau di jurnal-jurnal yang lain. Nah itu ditambah, kutip, ditambahkan di situ mbak. Dengan sendirinya naskah Anda nanti akan mulai berkembang. Apalagi nanti ketika kalian mengutip, kemudian Anda kembangkan menggunakan parafrase sendiri, ya, parafrase sendiri, ya sambil ditambah-tambah sitik, nah, semakin berkembang. Iku nek bener-bener wis buntu idenya. Tapi kalau memang masih ada ide, nah idenya ditantumkan. Wis pokoknya ditulis ya, anggar ono ide muncul tulis. Nah, tulis. Dene nanti, wah iki kok ora cocok, Pak. Lagi tak waca dhuwure ngene-ngene. Lho kok tiba-tiba ngomong iki. Iki tak kok endi ya Pak cocoke. Nah, kan bisa saiki nang nggo komputer kan enak, Mbak. Tinggal di cut, pindah di paste di mana. Terus pokoknya nggak ono ide tulis. Dene kok ora cocok ning gone kono kok tinggal dipindah wae. Gitu. Oh ya, sekalian. Nggak usah berasumsi tulisan saya ini nggak punya manfaat. Pokoknya suatu saat tulisan Anda itu akan bisa memberikan manfaat bagi kalian. Itu kudunya dicamke ning pikiran masing-masing itu. Saya pernah terjadi itu. Sekalipun itu skripsi kalian atau apa. Bahkan saya saat itu adalah disertasi. Jadi wis ngotek wagih kuwi, Mbak. Satu bab tiba-tiba promotor saya atau pembimbing saya mengatakan naskah yang ini harus dihilangkan. Ini sudah satu penelitian yang lain. Oh, nek aku menjadi mahasiswa sing apa kecil hati mungkin ya Allah wis nulisake ngene tak pirang dina barbadane dikon buang. Kira-kira ngene iku sesuk diterusno garape ta ora? Wes aku akan menghubungi dosen nanti kalau saya mau segera wisuda. Kalau tidak ya sengkongko aja. Biasanya dosen itu akhirnya dikejar-kejar saat menjelang akhir masa munakosah. Lah setelah itu saya anggap dia, nggih Pak, nggih anggar ngono wae, nggak pernah protes, nggih. Naskah kemudian saya ambil, saya simpan. Saya menulis lagi yang sesuai di karep pembimbing nggih. Lah tiba-tiba suatu saat ada informasi ICIS, ya, Annual International Conference on Islamic Studies tahun 2018. Saya baca tema-tema yang diinginkan apa? Wah, kita cocok iki. Cek, aku dia tulisan dia. Tulisan saya yang nggak kepake tadi, satu bab yang nggak kepake, tak permak jadi naskah tulisan satu judul. Kemudian saya submit, alhamdulillah lolos. Saya diminta untuk hadir. Jadi tulisan itu justru bisa membawa saya ke Palu, jalan-jalan ke Palu gratis. 1 minggu sebelum Palu Pak kena tsunami. Bener itu, gara-gara tulisan yang ya mungkin bagi yang gak kanggu, tapi bagi saya masih kanggu. Suatu saat akan bisa kepake. Ternyata bener iso nggawa jalan-jalan. Ya toh? Lumayan yang Palu gratis full pesawat mulai disangoni. Di Palu. Nah, itu saya pulang dari Palu, jadi di sana 4 hari untuk mempresentasikan paper tadi. Nah, setelah saya pulang gang seminggu dapat kabar Palu kena tsunami. Waduh, untungnya saya sudah tidak lagi di sana kan gitu. Kulit jangan-jangan hoax Pak, oh, tak dudoi fotone. Saya tidak ngarang. Oh no. Palu. Palu di mana ya? Ini kok malah pas di pesawat tok iki.
Saya lupa nama rohnya. Tahun 2018 pokoknya. Nanti kalau ketemu. Oh, kalau kalian cari di Facebook saya ada. Saya pernah posting itu. Di Facebook saya. Facebook saya sesuai dengan nama saya. Ada di situ Palu. Kan lumayan dari karena tulisan yang nggak kepake. Terus lagi 2019 saya buat tulisan. Dinyatakan gagal, nggak bisa submit. Tak jarke mas. Satu tim itu jarke kabeh tulisannya. Ora ana sing ngurus. Tahun 2020 saya membuat tulisan lagi. Ya, saya membuat tulisan. Satu tim juga. Nah, sudah saya submit, saya teringat saya masih punya naskah lama yang nggak jadi submit gara-gara sudah dinyatakan gagal, nggak bisa masuk seleksi kan gitu. Tak permak, dan itu saya langsung saya submit tanpa memberitahu rekan satu tim saya. Pas hasil pengumuman IJIS kemarin, ya, mereka tak kabari, selamat lolos, siap no naskah diperbaiki kan, siapkan kan ono. Duh, maksudnya piye? Dia sampai tanya gitu. Aku merasa tahun ini nggak ngirim ke, kan ngono dene. Tahun ini saya nggak ngirimkan. Sorry ya Kang ya, sorry. Ngapurane. Naskah tahun 2019 sing biyen ning nggonku, tak submit ulang, tak permak terus kemudian tak submit lagi. Dan alhamdulillah lolos kabeh. Seperti itu. Nah, di situ. Jadi intinya jangan punya asumsi bahwa naskah yang nggak kepake itu kemudian nanti nganggur. Pokoknya yang penting aku pernah nulis iki. Coba kita permak sih. Sebelum submit ke sana, saya harus sesuaikan dulu, coba lagi mau ora disesuaikan agar dikirim baik. Nama dosennya saya cek di dia kan ono. Durung move on ibaratnya kan gitu. harus melakukan penyesuaian terlebih dahulu. Nah, seperti itu. Alhamdulillah seperti itu. Itu pengalaman saya ketika menulis ya. Jadi besok kalian ketika sudah mulai terutama menjelang skripsi, tiba-tiba dosen meminta ganti. Ya anggap dituruti wae. Selama kalian kecuali kalian memang punya argumentasi yang kuat agar teks itu tetap dimunculkan. Kalau tidak ya udah ganti aja, naskah itu simpan aja. Simpan, barangkali nanti di lain waktu bisa membawa manfaat. Nah gitu. Oke, cukup ya. Wes kesel aku ngomong. Dia mau ngantuk saya kira bareng semangatnya pol. Oke. Itu yang dapat saya sampaikan. Mari kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum saya akhiri saya ingatkan silahkan presensi ya paling akhir jam setengah tiga, masih ada waktu sekitar seperempat jam. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.